Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Kita diberkati dengan puji-pujian sebagai bagian dalam khotbah pertama. Saat ini kita menyiapkan hati untuk kita mendengar khotbah secara umum. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, sebagaimana yang tertera dalam slide, tema bersama kita dalam gemit yaitu menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Bapak Mama, salah satu keistimewaan bangsa Israel ialah mereka dipilih Allah sebagai umat perjanjian. Umat Israel ini adalah umat milik Tuhan. Dan sebagai akibat dan milik Tuhan, Israel harus hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu, Allah memberikan hukum sebagai ketetapan yang harus mereka lakukan sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dari 10 hukum ini Tuhan berikan dari awal perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tujuannya adalah agar mereka sebagai umat mereka dapat mengenal, mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dimanapun mereka berada. Tujuan dari pemberian hukum 10 hukum ini kepada umat Tuhan. Bapak Mama, 10 hukum Tuhan ini terdiri dalam 2 aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek vertikal, yaitu kasih terhadap Allah. Itu meliputi hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Dan aspek yang kedua adalah aspek horizontal, yaitu kasih kepada sesama yang meliputi hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Ada 2 aspek, dan 2 aspek ini yakni kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Ini merupakan suatu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan mata uang, dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kasih terhadap Allah harus diwujudkan dalam kasih terhadap sesama. Sebaliknya juga, kasih yang diwujudkan terhadap sesama itu juga harus terwujud kepada Allah. Kasih terhadap sesama harus berdasar pada kasih terhadap Allah. Terkait dengan kasih kepada Allah, Tuhan menyatakan bahwa Dialah Allah yang mengasihi, Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Maka umat Israel diingatkan hanya Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang patut mereka sembah pada Allah yang ketiga. Peringatan Allah ini juga jadi peringatan bagi umat Kristen sampai masa kini. Jadi tidak hanya kepada umat Israel, tetapi juga kepada kita umat Tuhan, umat Kristen masa kini. Kita bisa jatuh pada penyembahan hal modern. Kita lebih mengutamakan kesibukan kerja, kita lalai untuk beribadah dan juga dalam bentuk penyembahan.